Pada hari ini saya ingin berbagi informasi tentang berbagai mutasi yang sudah tercatat dari virus COVID-19 yang ada di seluruh dunia ya. Eh, Video saya kali ini berdasarkan laporan terakhir dari CDC, Center for Disease Control Amerika, pada tanggal 2 April 2021. Ya, yang pertama, mengapa virus COVID-19 itu harus bermutasi atau berubah genetiknya? Nah, tujuan dari mutasi atau perubahan genetik ini adalah yang pertama dia harus beradaptasi ya. Ketika dia menular dari satu orang ke orang yang lain, dia harus beradaptasi dengan lingkungan sel yang baru ya, respon yang baru. Jadi kalau saya tertular dengan orang lain tertular, itu respon tubuhnya beda. Nah, karena respon tubuh yang berbeda ini, virus ini harus melakukan perubahan atau mutasi. Supaya apa? Supaya dia bisa bertahan di tubuh yang baru ya, tubuh orang yang baru diinfeksinya. Demikian seterusnya, ketika semakin banyak orang terinfeksi, semakin banyak terjadi mutasi. Jadi mutasi itu bukan sesuatu yang wah ya. Itu sesuatu yang normal saja ya. Itu sesuatu yang natural, yang alami ya. Jadi tujuannya yang pertama adalah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, tujuannya adalah supaya dia tidak musnah. Dia begitu sebuah makhluk terlahir di muka bumi ini, maka secara evolusi ya, evolusi Darwin, dia akan berusaha dirinya tetap abadi di muka bumi ini. Dia akan berusaha menurunkan keturunan-keturunan terus ya, supaya dia tidak musnah. Nah, sayangnya virus COVID-19 ini saat ini melawan yang namanya manusia, yaitu kita-kita ini. Kita semua merasa dirugikan oleh virus COVID-19 dan kita berusaha memusnahkannya. Tetapi virus COVID-19 tidak mau begitu saja dimusnahkan. Dia pengen abadi, pengen menetap di muka bumi ini seterusnya. Nah, makanya dia melakukan mutasi-mutasi itu. Nah, caranya apakah mutasi itu semakin berbahaya apa enggak? Semakin membunuh enggak? Nah, dia enggak peduli ya. Mau berbahaya atau enggak, dia enggak peduli. Dia enggak peduli dengan kita, tapi dia peduli dengan dirinya sendiri, bahwa dia mau tetap menghuni bumi bersama yang lain ya. Dia enggak mau musnah dari muka bumi ini. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan cara lebih cepat menular ya. Saat ini yang diketahui itu yang paling utama dari mutasi virus COVID-19 adalah lebih cepat menular, bukan lebih cepat membunuh. Bukan lebih parah ya. Yang paling utama adalah lebih cepat menular. Karena kalau lebih cepat menular ya, walaupun nggak berbahaya, akhirnya orang lebih banyak tertular dan orang terbiasa dan orang nggak takut lagi. Akhirnya dia nggak dilawan oleh manusia ya, secara resistensi dari manusia semakin berkurang. Nah, seperti itu mungkin ya tujuannya. Jadi akhirnya dia bermutasi supaya lebih cepat menular dari satu orang ke orang yang lain. Nah, sayangnya angka kematian dari virus COVID-19 ini masih relatif tinggi ya. Saat ini di Indonesia masih 2,7% ya. Nah, artinya kalau 100 orang kurang lebih 3 orang meninggal dunia. Dan secara global itu angka kematian masih 2,1%. Ya, kurang lebih dari 100 orang yang meninggal dunia 2 orang, 98 orang selamat. Nah, seperti itu. Artinya masih cukup tinggi. Sedangkan demam berdarah saja angka kematiannya di Indonesia cuma 0,6 ya. Jadi 100 orang terinfeksi belum tentu ada yang meninggal satu pun ya. Kalau 1000 orang baru 6 orang ya, seperti itu. Nah, mutasi yang telah dilaporkan oleh CDC itu ada 2 macam saat ini, yaitu VOE, yaitu mutasi pada interest, dan VOC atau mutasi pada concern ya. Mutasi pada interest ini ditandai pada mutasi atau perubahan dia untuk virus COVID-19 yang jenis baru ini untuk mengurangi efektivitas antibodi ya, antibodi baik dari vaksin, orang yang divaksin, maupun dari orang yang pernah terinfeksi atau penyintas ya. Misalkan penyintas, dia ingin memberikan plasmanya pada orang yang terinfeksi mutan baru ini, dari mutan interest ini, itu dia tidak efektif ya, tidak bisa untuk menyembuhkan pasien yang terkena mutan jenis ini ya. Ini ada 3 mutan baru yang dari interest ini, itu yang tercatat dari New York 2, karena New York itu orangnya bebal-bebal ya. Jadi di sana nggak peduli dengan COVID, akhirnya COVID merajalela di New York dan menghasilkan 2 varian ini, yaitu B125, B1
525 dan B1526. Ini dari New York. Kemudian yang dari Brazil juga sama. Brazil ini mulai dari presidennya Bolsonaro beserta rakyatnya juga cuek dengan COVID-19. Akhirnya banyak yang bermutasi di sana, menghasilkan P2 ini dari Brazil ya. Ini dari B1 525, 526 dan P2 ini menurunkan efektivitas dari antibodi orang yang divaksin ya. Itu resikonya ya. Terus kemudian yang mutasi yang kedua itu ada 5 ya, ada 5 jenis spesies baru dari COVID-19. Itu mutasi dari concern, variant of concern atau VOC ya. Yang pertama tadi VOI, variant of interest. Nah, untuk variant of concern ini dia ditandai menular lebih cepat dan keparahannya juga meningkat, walaupun meningkatnya nggak terlalu besar ya. Tapi orang yang masuk rumah sakit lebih banyak dan angka kematiannya lebih tinggi karena ya mungkin ini ya yang ditulari lebih banyak ya, akhirnya angka kematiannya juga meningkat. Ini salah satunya virus dari Inggris atau virus dari Inggris ya, dari UK. Itu 5 mutan baru ini salah satunya B117 ini dari Inggris ya. Ini kemampuan menularnya lebih 50% dibandingkan virus COVID-19 yang kakeknya dulu ya. Terus kemudian P1 ini dari Brazil juga. Brazil ini juga karena nakal ya menghasilkan P1 dan P2 ya. Karena penularan di sana banyak, akhirnya yang mutasi juga banyak ya. Kemudian ada B1351 ini dari Afrika Selatan ya. Ini juga mutan baru, penularan juga lebih cepat ya. 50% dia juga efektivitas dari antibodi juga berkurang dan dari vaksin juga kemungkinan akan berkurang. Kemudian dari Afrika yang terakhir adalah dari US juga ya. Dari USA ini ada B1427 dan B1429. Ini dari kota lain ya, dari negara bagian lain di Amerika. Ini di Amerika itu banyak banget kasusnya, makanya mutasi di sana ada sampai ada 4 mutasi ya. Itu karena banyak sekali kasusnya, kasus terbesar di dunia di Amerika ya. Kemudian apakah virus-virus ini jauh lebih berbahaya daripada virus COVID-19 sebelumnya? Ya, tadi sudah saya jawab. Ternyata tidak, karena angka kematiannya juga tidak meningkat dengan adanya virus-virus COVID yang varian baru ini ya. Jadi virus ini relatif lebih cepat menular saja ya, sehingga penularan di dunia ini walaupun sudah ada vaksin ya, di Indonesia saat ini sehari mencapai 5.000-an lebih ya masih ya. Itu artinya masih penularan masih banyak ya. Walaupun sudah mulai menurun ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ya. Secara umum di seluruh global, di seluruh dunia ini berkat vaksin ya, sudah mulai dikenalkan vaksin di seluruh dunia, angka penularan COVID-19 mulai menurun ya. Dan nanti semakin banyak vaksin ya, insya Allah akan semakin menurun lagi jumlah COVID-19 ini, dan angka kematiannya tetap ya. Yang tadi secara di Indonesia 2,7 dan di dunia 2,1. Ya, ini kita bersyukur bahwa masih walaupun mutasi banyak terjadi mutasi, ada 8 mutan baru, tapi ternyata tidak membuat virus COVID-19 ini jauh lebih berbahaya. Dia tetap sama ya. Dan dengan banyaknya orang yang sudah terinfeksi, ya, penyintas ya, dan juga orang-orang yang sudah terkena vaksin, nanti virus COVID-19 ini diharapkan akan semakin kecil ya angka kematiannya, karena orang-orang sudah memiliki kekebalan yang cukup bagus ya. Salah satu manfaat vaksin adalah mengurangi keparahan dari COVID-19 ya. Mungkin aja bisa tertular ya karena adanya mutasi-mutasi ini, tetapi tidak berbahaya lagi seperti itu. Jadi tetap semangat untuk melanjutkan mendukung program pemerintah yaitu vaksin ya. Jangan lupa ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.